Bayangkan seorang gadis kecil yang setiap hari dikucilkan oleh warga desanya, dicaci, dihina, bahkan dianggap pembawa sial. Tak ada seorang pun yang mau menolongnya, kecuali seorang kakek miskin yang hidup di gubuk rayot, namun hatinya begitu tulus. Siapa sangka kebaikan kecil itu menanamkan janji besar. Dan 15 tahun kemudian, gadis yang dulu dianggap hina kembali membawa balasan yang membuat satu desa terdiam. Inilah kisah mengharukan kakek miskin selamatkan gadis yang dikucilkan warga. 15 tahun kemudian, inilah balasannya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Sinta. Ia berbeda dengan anak-anak lain. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya pergi merantau tanpa kabar. Sejak kecil, ia dianggap pembawa sial. Setiap kali ada musibah di desa, padi gagal panen, hujan tak turun, atau kebakaran, orang-orang selalu menunjuk Sinta sebagai penyebabnya. Lihat tuh, anak itu lagi main di sawah, makanya padinya pada rusak, teriak seorang ibu dengan sinis. Tak ada yang mau berteman dengannya. Bahkan setiap kali ia lewat, orang-orang menutup pintu seolah takut ketularan nasib buruk. Sinta kecil hanya bisa menangis diam-diam. Ia tumbuh dengan kesepian yang mencekik. Di tengah kesepian itu, hanya kakek Wira, seorang pria tua miskin yang tinggal di gubuk rayot di pinggir hutan, yang mau menolongnya. Kakek Wira dikenal sebagai pengumpul kayu bakar. Bajunya compang-camping, tubuhnya kurus, tapi hatinya penuh kasih. Suatu hari, ketika warga desa mengusir Sinta karena dituduh mencuri buah mangga, kakek Wira datang dan berdiri di hadapan mereka. "Cukup! Anak ini tak salah apa-apa. Kalian tega menghakimi tanpa bukti." Suaranya bergetar, namun tegas. Warga menertawakan. "Ah, biarkan saja, Kek. Anak pembawa sial memang cocoknya sama pengemis tua seperti kamu." Namun sejak hari itu, Sinta tinggal bersama kakek Wira. Mereka hidup sederhana, hanya makan singkong rebus atau sayur dari hutan. Tapi, untuk pertama kalinya, Sinta merasakan kasih sayang. Malam-malam mereka dipenuhi cerita. Sinta sering menangis di pangkuan kakek. "Kek, kenapa semua orang benci sama aku?" Kakek Wira tersenyum tipis, mengelus rambutnya. "Karena mereka tak mengerti. Ingatlah, nak, orang yang baik bukan yang punya segalanya, tapi yang hatinya tidak pernah berhenti mencintai. Jangan balas benci dengan benci." Kata-kata itu menancap kuat di hati Sinta. Ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membalas semua kebaikan kakek. Namun nasib tak selalu sejalan dengan harapan. Ketika Sinta berusia 13 tahun, ada keluarga dari kota yang lewat desa. Mereka kasihan melihat Sinta. Mereka menawarkan untuk membawanya dan menyekolahkannya. Sinta menolak karena tak ingin meninggalkan kakek Wira. Tapi kakek menatapnya lembut. "Pergilah, nak. Kau harus belajar. Jangan takut. Aku akan baik-baik saja." Dengan air mata bercucuran, Sinta berpelukan erat. "Kek, tunggu aku. Aku pasti kembali. Aku janji." Waktu berlalu. Desa itu tetap miskin, dan orang-orang sudah hampir lupa dengan gadis yang dulu mereka kucilkan. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di jalan tanah desa. Turunlah seorang wanita anggun dengan gaun putih sederhana. Namun, aura kewibawaannya membuat semua orang terperangah. "Siapa dia? Cantik sekali," bisik warga. Wanita itu adalah Sinta, kini seorang pengusaha sukses, pemilik perusahaan besar di kota. Ia kembali setelah 15 tahun
untuk menepati janjinya. Sinta langsung menuju gubuk reyot di pinggir hutan. Namun, yang ia temukan hanya rumah rapuh hampir roboh. Di sana, kakek Wira masih hidup, tua, renta, dan makin kurus. Ia terkejut melihat Sinta. "Anak, apa benar ini kau? Aku pikir kau sudah lupa pada kakekmu." Sinta berlutut, menangis sambil memeluknya. "Aku kembali, Kek. Aku berjanji akan menebus semua kebaikanmu." Kabar kedatangan Sinta menyebar cepat. Warga desa yang dulu mengusirnya, kini berbondong-bondong datang, membawa senyum palsu. "Sinta, maafkan kami. Dulu kami bodoh. Kau kan sekarang kaya raya. Jangan lupakan kami." Namun, Sinta menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata tegas, "Dulu, kalian menganggapku pembawa sial. Yang melindungiku hanyalah kakek ini. Jika sekarang aku bisa berdiri di sini, semua karena beliau. Jadi ingatlah, bukan harta yang membuat seseorang mulia, tapi hatinya. Dan kalian kehilangan hati itu sejak lama." Warga terdiam, malu, dan menunduk. Beberapa bulan kemudian, Sinta membangun sekolah, klinik, dan rumah-rumah layak di desa itu. Namun, ia memastikan satu hal. Rumah pertama yang berdiri megah adalah rumah untuk kakek Wira, orang yang dulu menyelamatkan hidupnya. Kakek Wira akhirnya meninggal dengan tenang, dikelilingi kasih sayang Sinta. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berbisik, "Kau sudah buktikan janjimu, Nak. Kakek bisa pergi dengan bahagia." Sinta menangis, tapi ia tahu ia sudah menepati janji 15 tahun lalu. Kini, seluruh desa mengakui anak yang dulu dikucilkan telah menjadi cahaya bagi mereka semua. Pesan moral: kebaikan kecil yang tulus bisa mengubah jalan hidup seseorang. Jangan pernah remehkan kasih sayang dari orang yang paling sederhana, sebab bisa jadi itulah cahaya yang menyelamatkan.